Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rifki Putrangi, NIM 193 104 1060, kelas PJKRC angkatan 2019. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang men-score dan menilai. Yang pertama itu men-score. Sementara orang berpendapat bahwa bagian yang paling penting dari pekerjaan pengukuran dengan tes adalah penyusunan tes. Jika alat tesnya sudah disusun sebaik-baiknya, maka anggapannya sudahlah tercapailah sebagian besar dari maksudnya. Tentu saja anggapan itu tidak benar sama sekali. Penyusunan tes baru merupakan satu bagian dari serintilan pekerjaan mengetes. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, men-score dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilaian, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain dari men-score adalah memberi angka. Dalam hal pekerjaan, men-score atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu 1. Membantu menentukan jawaban yang benar, disebut kunci jawaban. 2. Membantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah, disebut kunci scoring. Yang ketiga, membantu menentukan angka, disebut pedoman penilaian. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Untuk tes bentuk benar salah atau true atau false, yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang kita susun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Misalnya 1B, 2S, 3S, 4B, 5B, 6S, 7B, 8S, 9S, 10B, dan seterusnya. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Dengan tes bentuk pilihan ganda, tester diminta melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan atau membubuhkan tanda lingkaran atau tanda silang pada tempat yang sesuai di lembar jawaban. Untuk cara menjawab yang pertama, kita gunakan kunci jawaban misalnya sebagai berikut. 1C. Kunci pemberian skor untuk lembar jawaban sebagai berikut: 1A, B, C, dan D. Dan kita memberikan tanda silang kepada jawaban yang telah ada pada kunci jawaban tersebut. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawab singkat atau short answer test. Bentuk jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Melihat namanya, maka jawaban untuk tes tersebut tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat panjang, tetapi harus sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Dengan persyaratan ini, maka bentuk tes ini dapat digolongkan ke dalam bentuk tes objektif. Tes bentuk isian dianggap setara dengan tes jawaban singkat ini. Kunci jawaban tes bentuk ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan namanya. Contohnya: 1. Berat jenis, 2. Mengembut,
3. Komunitas, 4. Populasi, yang kelima energi. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda, di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Dengan demikian, maka pilihan jawabannya akan lebih banyak. Satu kesulitan lagi adalah bahwa jawaban yang dipilih dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban yang satu tidak diperlukan bagi pertanyaan lain. Kunci jawaban tes bentuk menjodohkan dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Contoh 1. Tahun 1922 atau 1F. 2. Imam Bonjol atau 2C. 3. Peran Berdiri atau 3H. 4. Teuku Umar atau 4A. 5. Pangeran Diponegoro atau 5B. Sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya kita tentukan dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Dengan demikian, maka mempermudah kita dalam pekerjaan mengoreksi tes itu. Tak ada jawaban yang pasif terhadap tes bentuk uraian ini. Jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam, berada dari siswa satu ke siswa lain. Untuk menentukan standar lebih dahulu, tentulah sukar ada sebuah saran. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengoreksi dan memberi angka tes bentuk uraian. F. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Kunci jawaban untuk memeriksa satu tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas, namun sebagai kelengkapan dalam pemberian skor digunakan suatu polok atau suatu polok ukur tertentu. Tolak ukur yang disarankan dalam buku ini sebagai ukuran keberhasilan tugas adalah: yang pertama, ketepatan waktu penyerahan tugas. 2. Bentuk fisik pengerjaan tugas yang menandakan keseriusan mahasiswa dalam mengenakan tugas. Ketiga, sistematika yang menunjukkan alur kerentuhan pemikiran. Yang keempat, kelengkapan isi menyangkut ketentuan penyelesaian dan kepadatan isi. 5. Mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh dosen. Yang kedua itu perbedaan skor dan nilai. Apa yang terjadi selama ini? Banyak di antara para guru sendiri yang masih mencampur adukan antara dua pengertian, yaitu skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan, skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar. Yang ketiga, norm referensi dan kriterion referensi. Apabila standar relatif dan standar mutlak ini dihubungkan dengan pengubahan skor menjadi nilai, akan terlihat demikian. A. Dengan standar mutlak. 1. Pemberian skor terhadap siswa didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. 2. Nilai diperoleh dengan skor rata-rata langsung dari skor asal atau skor mentah. Apabila standar relatif dan standar mutlak ini dihubungkan dengan pengubahan skor menjadi nilai,
akan tidak demikian. B. Dengan standar relatif. Yang pertama, pemberian skor terhadap siswa juga didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Dua, nilai diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, mengubah skor tiap-tiap ulangan lalu diambil rata-ratanya. Yang kedua, menjumlahkan skor tiap-tiap ulangan baru diubah ke nilai. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.